Ada 5 saksi pelapor yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum hari ini. 1 saksi ini merupakan saksi yang sebenarnya diundang oleh jaksa penuntut umum untuk dihadirkan pada persidangan minggu lalu, yakni Burhanuddin. Karena Burhanuddin minggu lalu ini tidak dapat hadir dalam persidangan, sehingga nanti Burhanuddin ini akan hadir pada persidangan kali ini. Kemudian untuk keempat saksi pelapor lainnya yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yakni ada Pedri Kasman, kemudian ada Ibnu Baskoro, Irena Handono, ini merupakan pendiri dari Iren Center, kemudian juga ada Will Yudin Abdul Rashid Dani. Itu adalah nantinya kelima saksi pelapor yang akan didengarkan keterangannya oleh majelis hakim dalam persidangan lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Beberapa hal sebenarnya yang akan ditekankan oleh pelapor nantinya dalam persidangan ini juga tidak jauh berbeda dengan saksi pelapor yang sudah memberikan keterangannya pada persidangan minggu lalu. Yang lebih ingin ditekankan adalah bahwa menurut pelapor, Basuki Cahayapurnama ini bersalah atas kasus penistaan agama karena hal yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama pada saat 27 September 2016 yang lalu pada saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu dan mengucapkan terkait dengan kalimat Al-Maidah ayat 51 ini merupakan hal yang bisa kita katakan sebagai penistaan agama. Itu adalah beberapa hal nanti yang akan kembali lagi ditekankan oleh saksi pelapor yang akan dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum hari ini. Yohana. Ya, Gita, kalau tadi di luar sempat terdapat begitu penjagaan yang cukup ketat karena untuk mengantisipasi massa yang ricuh, bagaimana untuk keamanan di area sendiri untuk kemudian membatasi pengunjung, berapa total pengunjung maksimal boleh masuk ikut sidang pada hari ini? Untuk pengunjung yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan di auditorium Kementerian Pertanian ini tetap sama lagi skemanya dengan minggu lalu, di mana walaupun sebenarnya kapasitasnya ini 60 hingga 120 pengunjung yang dapat masuk ke dalam auditorium Kementerian Pertanian, namun dari pihak aparat keamanan hanya memperbolehkan 80 pengunjung saja yang dapat masuk ke dalam ruang persidangan di auditorium Kementan ini, yakni dibagi menjadi 2, 40 untuk pihak dari pelapor, kemudian 40 lagi dari pihak terlapor, yakni dari pihak terdakwa Basuki Cahayapurnama maupun juga dari pihak kuasa hukum yang menghadirkan beberapa pihak untuk bisa masuk ke dalam ruang persidangan, sehingga total hanya ada 80 pengunjung saja yang akan bisa masuk dalam ruang persidangan. Dan kembali lagi diinformasikan bahwa yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan hanya yang memiliki ID card khusus saja, sehingga bagi yang tidak memiliki ID card khusus yang sudah diberikan dari pihak Polres Jakarta Selatan dan juga dari pihak Polda Metro Jaya, sehingga tidak diperkenankan untuk masuk. Sehingga untuk massa dari 2 kelompok, baik itu massa pendukung Ahok maupun massa penuntut dari kasus Basuki Cahayapurnama ini, mereka diberikan ruang di luar dari Kementerian Pertanian ini. Yohana. Baik, Marsyalina Gita, nanti kita akan kembali memantau kondisi terkini dengan Anda di sana. Terima kasih Marsyalina Gita untuk laporan sementara. Dan Bung Elman, tadi ada update terkini dari Marsyalina Gita, ada 4 ring pengamanan yang disiagakan di sana, namun ada perbedaannya dari minggu lalu. Ini media lebih longgar lagi, ada media yang boleh meliput ke dalam lokasi sidang, walaupun dengan batasan-batasan waktu tertentu. Menurut Anda ada tips khusus mungkin untuk rekan-rekan media bagaimana kemudian meliput sidang-sidang seperti ini? Ya, kalau saya sih tetap mengatakan ya wartawan harus melaporkan apa adanya, nggak boleh beropini kan, gitu kan. Kedua, juga harus menulis hal-hal yang kira-kira bisa membuat masyarakat ini bertambah sejuk gitu ya. Jadi walaupun benar, kalau bisa membuat resah, tidak usah gitu ya. Ini tadi ada 4 ring pengamanan, menurut Anda sesuatu yang wajar atau berlebihan, Bung Elman? Ya, sebetulnya mana ada yang mewajarkan. Masuk persidangan seperti perang kan. Tapi kan ini kan karena kita tetap sepertinya di mulut kita bilang kita percaya kepada sidang, tetapi perbuatan kita kan tidak percaya kan. Coba kalau kita percaya, kita tidak perlu datang ke Ragunan kan. Di rumah aja kita tunggu. Saya katakan mau bawa 1 juta orang pun ke
ke pasar minggu, ke auditorium itu tidak ada gunanya, karena hakim akan memutuskan apa yang ada di dalam persidangan, tidak akan memutuskan apa yang ada di luar persidangan, itu pasti. Jadi itu. Jadi seberapa banyak pun jumlah massa tidak akan pernah bisa mempengaruhi dari proses hukum dan juga hasil hukum. Kita akan melihat ini ada perjalanan terkini Basuki Cahayapurnama beserta rombongannya, pemirsa. Kalau tadi Trianisya sudah menyampaikan, rombongannya sudah sampai di Pejaten sekitar 10 menit yang lalu. Kita pantau bersama, ini lokasi terkini rombongan Ahok yang dikawal dengan satu mobil pengawal dari pihak kepolisian, dan juga ada 2 mobil lainnya dari tim kuasa hukum dan sejumlah media yang mengikuti perjalanan Basuki Cahayapurnama dari Jakarta Utara di kediamannya menuju ke Jakarta Selatan. Sejauh ini tadi meskipun sempat tersendat di beberapa titik lalu lintas, namun perjalanan Ahok diperkirakan akan segera sampai, tepatnya di auditorium Kementerian Pertanian. Dan pada pagi hari ini tadi rombongan Basuki Cahayapurnama berangkat lebih cepat begitu memulai perjalanannya, 5 menit lebih cepat dibandingkan pada minggu lalu. Dan ini sudah mendekati area dari auditorium Kementerian Pertanian, tepatnya ini di jalur masuk pintu utama. Di gedung Kementerian Pertanian sudah terdapat satuan petugas keamanan dari kepolisian yang mengarahkan dan juga memantau langsung bagaimana rombongan ini memasuki area gedung kementerian dan juga mengatur lalu lintas di sekitar area gedung kementerian. Dan lebih dari 2.000 petugas keamanan disiagakan untuk sidang Ahok pada hari ini, sidang kelima tepatnya, dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan dapat Anda lihat ini sepertinya tim media tidak diperkenankan untuk mengikuti rombongan Ahok di jalur pintu masuk yang tadi sempat Anda lihat sedikit gambarnya. Ada rombongan dari Ahok, rombongan inti melalui pintu tertentu begitu, pintu khusus. Dan kemudian juga tadi tim media hanya dibatasi sejak dari awal dari kediaman Ahok, memang tidak boleh atau dilarang memasuki area kompleks. Dan kali ini pihak media sendiri juga sudah diarahkan untuk melalui jalur-jalur tertentu. Kita akan melihat bagaimana nanti apakah rombongan Ahok juga akan melalui pintu yang sama untuk masuk ke auditorium sidang, mengingat untuk pengamanan kali ini sudah jauh lebih ketat dan juga kondusif jika pada minggu lalu untuk Basuki Cahayapurnama dan juga rombongannya harus memasuki pintu karyawan. Demi alasan keamanan, kita akan melihat apakah mungkin pada hari ini Basuki Cahayapurnama dan juga rombongannya akan memasuki area auditorium melalui jalur yang sama, melalui pintu karyawan. Dan ini dapat Anda lihat petugas kepolisian masih mencoba untuk mengarahkan dan juga menjaga kondusivitas dari jalannya sidang Ahok yang kelima ini. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh rekan kami Aulia Pane di luar area gedung Kementerian Pertanian bahwa polisi pun sudah lebih ketat untuk menjaga keamanan sidang ini dengan memasang kawat berduri dan juga memisahkan area kelompok pro dan yang kontra agar tidak terjadi kericuhan yang sempat mewarnai agenda sidang Ahok pada minggu lalu. Dan Bu Elman, tadi juga sempat kita lihat bersama begitu penjagaan begitu ketat, banyak sekali polisi yang kemudian mengamankan agenda sidang ini. Memang lagi-lagi ini cukup menyita energi dan juga perhatian aparat yang mungkin saja polisi bisa saja harusnya melayani masyarakat yang lain ya, begitu. Ada hak-hak yang kemudian harus dikorbankan begitu untuk mengawas satu sidang ini saja begitu. Kalau saya sih sebetulnya apa yang terjadi di pasar minggu ini kan sebetulnya kan kemunduran kan buat kita di dalam kesadaran hukum kita kan. Kan mestinya kan kalau kita 70 sekian tahun loh merdeka, tapi ada persidangan yang mestinya bisa dilaksanakan secara aman, tentram, tidak perlu hiruk pikuk, tapi kan seperti perang kan. Ini kan seperti negara apa ini gitu. Tapi ini lagi-lagi saya mau katakan, memang kesadaran hukum masyarakat ini bertambah buruk. Atau mungkin juga kesadaran para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakatnya pun juga harusnya bisa terlibat di sini untuk mengimbau begitu ya. Ya, pasti saya tidak akan berani menyatakan para pemimpinnya, nanti tersinggung, nanti saya dianggap juga menista kan. Jadi daripada saya dianggap menista,
saya akan bilang itu kesadaran masyarakat. Kalau para pemimpinnya merasa juga ikut saya singgung di sini, silakan. Tapi saya mau katakan, apa yang terjadi dalam persidangan Ahok ini merupakan suatu kemunduran. Mestinya sekarang ini kita ini ada persidangan, biar aja itu dilaksanakan oleh hakim. Masyarakat tetap bekerja, beraktivitas, tidak perlu seperti itu. Ini kan kayak zaman Revolusi 45. Yang tidak ada itu bambu runcingnya aja. Yang tidak ada. Kalau pakai tali apa kan, ikat kepala kan ada. Pakai gini ada. Yang nggak ada bambu runcing. Jangan sampai ada bambu runcing juga. Iya, Bung Oman, tahan dulu. Kita akan bergabung kembali di gedung Kementerian Pertanian. Kita coba terhubung bersama Aulia Pane yang ada di sana untuk memantau. Tadi kami sempat melihat sudah ada pergerakan dari tim media atau rekan-rekan jurnalis yang ada di sana. Aulia Pane, bagaimana pantauan terkini kedatangan Basuki Cahayapurnama dan rombongannya dalam sidang kali ini? Yohana, kami tidak bisa mendengar suara Anda, namun bisa kami gambarkan bahwa suasana dari dua kubu berlawanan, baik itu kubu yang pro terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama ataupun yang kontra, hingga pukul 8 pagi ini masih terus berdatangan. Dan informasi